Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila dari kelompok 3. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi nonformal. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang definisi komunikasi nonformal, jenis, aspek, faktor, dampak, dan tahapan komunikasi yang digunakan, serta perbedaan antara komunikasi diadik, formal, dan nonformal. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi komunikasi nonformal. Jadi, komunikasi nonformal adalah proses penyampaian pesan yang terjadi secara tidak terstruktur, tidak mengikuti aturan resmi, dan berlangsung secara spontan dalam situasi sehari-hari. Nah, jenis komunikasi ini biasanya muncul dalam bentuk obrolan santai, diskusi ringan, percakapan spontan antar individu atau kelompok kecil, dan tidak memiliki format baku seperti struktur, rapat, atau dokumen resmi. Komunikasi nonformal berjalan secara alami sehingga nada, gaya bahasa, ekspresi, slang atau bahasa gaul, dan gestur sering digunakan untuk memperkuat makna. Komunikasi ini sangat umum terjadi pada hubungan intrapersonal dan interpersonal, terutama dalam kelompok kerja, organisasi, maupun interaksi sosial sehari-hari. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis komunikasi nonformal. Walaupun tidak terstruktur, komunikasi nonformal memiliki beberapa jenis utama, yaitu yang pertama adalah komunikasi personal interpersonal formal. Percakapannya santai antara dua orang atau lebih tanpa aturan tertentu. Contohnya, ngobrol di kantin, ngobrol di kelas, chat WhatsApp, dan diskusi ringan tentang tugas. Yang kedua adalah komunikasi kelompok informal. Komunikasi ini adalah interaksi dalam grup kecil yang tidak memiliki aturan resmi atau struktur yang resmi. Contohnya, tim proyek, ngobrol ringan tentang ide sebelum rapat resmi dimulai. Yang ketiga, komunikasi lisan informal, yaitu komunikasi langsung melalui ucapan. Contohnya, ngobrol, saling komentar, celetukan, serta diskusi spontan. Yang keempat adalah komunikasi nonverbal informal, yaitu komunikasi menggunakan gestur, ekspresi wajah, nada suara, serta postur tubuh. Contohnya, mengangguk, tandanya setuju, ekspresi bingung, senyum yang ramah. Dan yang kelima adalah komunikasi informal melalui media sosial, yaitu percakapan nonformal via chat, DM, atau voice note. Contohnya, grup WhatsApp kelas, dan diskusi santai di Discord, DM Instagram, atau DM Instagram. Dan yang keenam yaitu komunikasi grafik informal, yaitu catatan singkat, coretan, meme, stiker, atau ilustrasi informal yang menyampaikan pesan. Dan ketujuh adalah grapevine communication atau komunikasi bisik-bisik, disebut juga informal network, yaitu penyebaran informasi secara cepat melalui jalur tidak resmi. Contohnya rumor, sharing info cepat dalam tim proyek. Oke, lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu aspek-aspek dalam komunikasi nonformal. Komunikasi nonformal dipengaruhi oleh beberapa aspek. Yang pertama, apa coba? Bahasa dan nada. Jadi bahasa yang digunakan itu lebih santai, menggunakan bahasa sehari-hari, gaul ataupun campuran, serta tidak kaku seperti bahasa formal. Kedua, hubungan antara komunikator. Jadi, semakin dekat hubungannya, maka semakin santai gaya komunikasinya. Ketiga, konteks situasi. Tempat seperti kantin, ruang santai, grup chat, atau room chat meningkatkan komunikasi nonformal ataupun informal. Keempat, emosi dan ekspresi. Jadi, emosi sangat berperan karena komunikasi nonformal lebih jujur dan ekspresif. Kelima adalah nonverbal. Ekspresi wajah, gestur, tatapan mata sangat mempengaruhi pesan. Dan yang keenam, dan juga terakhir adalah tujuan komunikasinya. Biasanya untuk berbagi info cepat, membangun keakraban, diskusi ringan, atau koordinasi sederhana. Nah, masuk ke pembahasan keempat, yaitu
Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi nonformal adalah yang pertama, kedekatan hubungan atau relationship closeness. Semakin akrab, seperti contohnya tadi, semakin akrab, semakin mudah tercipta komunikasi nonformal. Kedua, lingkungan fisik. Tempatnya santai, maka komunikasi informal juga meningkat. Ketiga, budaya dan norma sosial. Budaya tertentu lebih mudah membuka komunikasi yang non-formal atau informal. Teknologi, media sosial, chat, dan platform online mempercepat komunikasi non-formal atau informal. Kelima, tingkat kepercayaan. Komunikasi non-formal mengalir lebih lancar apabila trust tinggi antar anggotanya. Keenam, status sosial. Perbedaan hierarki dapat mempengaruhi batasan komunikasi non-formal. Contohnya seperti seorang mahasiswa tentunya cara berkomunikasinya dengan dosen dan temannya itu berbeda. Dan yang ketujuh, mood dan emosi. Individu yang nyaman dan rileks lebih cepat mudah berbicara non-formal. Pembahasan kelima, yaitu dampak komunikasi non-formal. Yang pertama, dampak positifnya dulu. Yang pertama yaitu transfer informasi cepat antar anggota tim. Kedua, meningkatkan kedekatan dan kekompakan antar kelompok. Ketiga, memunculkan ide kreatif karena suasana yang lebih santai. Keempat, mengurangi kecanggungan dan memperkuat kerjasama. Kelima, membantu menyelesaikan masalah kecil dengan cepat. Serta keenam, meningkatkan motivasi karena terasa lebih humanis. Itu dia dampak positifnya. Nah, dampak negatifnya yang pertama, potensi salah informasi. Ini disebabkan karena tidak terstruktur. Kedua, rumor atau gosip yang bisa memicu konflik. Ketiga, misinterpretasi pesan akibat informalitas. Keempat, tidak ada dokumentasi resmi untuk hal penting. Serta yang kelima, bisa dianggap tidak profesional bila dilakukan pada konteks yang tidak tepat. Makanya, dalam komunikasi non-formal itu tidak dianjurkan untuk digunakan di setiap situasi. Makanya tadi pada aspek-aspeknya sudah saya jelaskan. Begitu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, pembahasan yang terakhir. Enggak dong. Yang keenam adalah tahapan komunikasi dalam komunikasi non-formal. Di sini ada 7 tahapan. Yang pertama itu pengirim atau source. Kedua, penyandian pesan atau encoding. Ketiga, yaitu penyampaian pesan. Keempat, penerima atau receiver. Kelima adalah penafsiran pesan, decoding. Serta keenam, yaitu umpan balik atau feedback. Dan ketujuh, dampak komunikatif. Nah, saya jelaskan sedikit. Jadi pada tahapan pengirim itu seseorang memiliki kebutuhan atau keinginan untuk menyampaikan sesuatu. Nah, di tahap encodingnya, pesan disusun secara spontan menggunakan bahasa santai, gestur, dan ekspresi. Nah, di penyampaian pesan, saluran yang bisa digunakan biasanya secara lisan, chat, gestur, media sosial, ataupun tatap muka. Nah, yang keempat, penerima. Di tahapan ini, individu atau kelompok yang menerima pesan. Keenam, penafsiran pesan atau decoding. Interpretasi pesan sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, hubungan, ekspresi wajah, nada suara, serta konteks sosial. Dan keenam, umpan balik atau feedback, yaitu biasanya cepat, langsung, dan spontan. Dan keenam, dampak komunikatif, efek komunikasi sering bersifat emosional dan sosial, bukan administratif. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu perbedaan antara komunikasi diadik, formal, dan non-formal. Yang pertama, kita akan membahas mengenai komunikasi diadik. Jadi, komunikasi diadik itu adalah komunikasi yang dilakukan antar dua orang saja, one to one. Ciri-cirinya, intim atau pribadi, bisa formal atau non-formal, interaksinya langsung, dan simpulannya berasal dari dua pihak saja. Contohnya, teman curhat atau atasan konsultan dengan karyawannya. Yang kedua, komunikasi formal.
Definisi dari komunikasi formal sendiri adalah komunikasi yang mengikuti struktur resmi, aturan kerja, atau sistem organisasi. Ciri-cirinya, bahasa baku, ada dokumen atau catatan, mengikuti prosedur, serta dilakukan dalam rapat, laporan, surat, atau SOP. Contohnya, pada saat presentasi kerja, laporan resmi, serta rapat organisasi. Ketiga, komunikasi non-formal yang seperti kita bahas ini. Jadi, komunikasi yang tidak mengikuti struktur atau aturan resmi, berlangsung secara spontan. Ciri-cirinya sendiri yaitu bahasanya lebih santai, tidak ada format, lebih cepat dan fleksibel, serta mengalir dalam pergaulan sehari-hari. Contohnya, ngobrol di kantin, chat kelompok, dan brainstorming ringan. Oke, ringkasannya yaitu perbedaannya yaitu diadik. Diadik ini percakapan atau komunikasi yang dilakukan oleh dua orang saja. Kalau formal, komunikasinya resmi dan terstruktur, sedangkan non formal komunikasinya lebih santai, spontan, dan tidak terstruktur. Oke guys, itu saja pembahasan singkat saya mengenai komunikasi dan non formal. Selanjutnya, teman-teman kelompok saya akan memberikan contoh nyata percakapan komunikasi non-formal di lingkungan kampus mengenai sistem informasi. Stay tune ya, bye-bye! Baru aku masuk kampus tuh. Iya, terus tuh kamar tuh lihat kajian ini ada tugasnya ibu, tugas sistem informasi, sudah aku kerjakan. Namun Salwa, saya juga kemarin begitu ya toh. Sistem informasi itu kukira database saja, ternyata dalam sekali kalau pembahasannya. Astaga. Iya begitu nih, sistem informasi itu gabungan antara teknologi manusia dengan bisnis. Iya, jadi bukan cuma kayak bikin di aplikasi kah atau apalah, tapi ini aplikasi bisa bantu kayak urus ke organisasi kita, kayak strukturnya gitu. Kayak misalnya atau sistem akademiknya kampus kita ini. Nah, di situ dosen bisa input nilai, terus kita ini sebagai mahasiswa bisa lihat secara langsung toh sama adminnya, dan itu saling terkoneksi. Oke, baik, oke, mengerti. Tapi kenapa sih harus disebut sistem informasi? Kayaknya sebentar berbasi karena turun dulu makan. Iya, lapar juga. Makan deh. Ayo. Dia penyampur. Makan bakso yang dari tadi. Oh, bakso tadi. Dulu, kita tadi pertanyaannya selalu yang jelas. Apa itu kan? Apa lagi pertanyaan masalah yang tadi jelas? Kenapa sih harus disebut sistem informasi, bukan sistem teknologi? Jadi begini teman, ini tuh bukan fokus ke teknologi saja, tapi informasi yang dihasilkan. Nah, di sistem informasi itu tujuannya buat olah data buat berguna ke depannya nanti. Jadi misalnya itu kayak data mahasiswa diubah jadi IPK, terus absensinya diubah jadi evaluasi mahasiswanya, evaluasi mahasiswanya. Oh, berarti kalau sistem informasi rusak bisa dikacau balik itu. Kacau sekali karena sistem informasi itu kayak waktu bulan kemarin tuh tidak bisa absensi, tidak bisa absen. Nah, walaupun datang di kampus, tentu juga tidak hadir. Makanya kemarin manual bisa saja. Iya, aku rasa ini juga bulan lalu, semester lalu yang hadir jadi kampus tapi tidak kasih hadir ke ibu. Nah itu pentingnya manajemen sistem informasi, harus ada kawan-kawan dan pengawasan rutin. Jadi kalau ada error bisa cepat diperbaiki. Paham. Jadi kau yang sama. Paham? Iya, mengerti mak itu dibahas perbedaannya apa. Kalau ini balik karena mau dimasuk, baru kamu dalam kelas begini. Iya, ayo. Ayo. Dan telat gimana? Kalau bikin
pikir kok ini sistem informasi baik mana? Iya, mulai dari belanja online tuh bank digital ke sana pasti pakai ini untuk ngumpulin data kah apakah pola data gitu sih. Kayaknya ini tuh kalau belanja di marketplace data barang stok sampai ongkir semua diolah otomatis kan. Betul gitu. Dan itu juga salah satu contoh di sistem e-commerce. Untuk sistemnya itu bisa membantu penjual dengan pembeli untuk efisien cara kerjanya. Tapi yang paling ribet itu tuh kalau error di sistemnya. Pernah kan tuh transaksi berhasil di banku terus tidak terjadi gimana? Nah dari di sini dilihat yang mana bagus sistemnya, yang mana juga jelek. Makanya itu developernya kak, adminnya selalu pastiin bagus ini backendnya kak, apanya database-nya supaya bisa berjalan lancar semua. Oh begitu nih. Nah, sebelum dipakai itu toh harus dulu di testing dulu itu aplikasinya tuh sistemnya sebelum dipublikasi gitu. Karena kalau error lagi fatal ki. Begitu banget. Tapi keren juga ya itu sistem informasi bukan cuma coding, tapi lebih kayak gimana bikin proses kerja lebih gampang dan cepat. Iya, bahkan di kampus kita itu pakai itu Ji. Kayak misalnya penjadwalan otomatis, portal nilai sama e-learning itu hasilnya itu semua dari sistem informasi. Oh berarti sistem informasi ini tuh lebih mempermudah gini, lebih kasih efisien ki. Oh ngerti. Tapi bisa juga harus ada tanggung jawab buat jaga datanya di begitu. Iya, karena kan data-data itu penting semua. Karena kalau bocor bahaya ini. Jadi kalau kan banyak kasus-kasus sekarang begitu. Kalau bocor tersebar datanya. Itu yang bahas tadi tentang kebocoran data di. Iya, banyak sekali sekarang kebocoran data loh. Iya, sama sekarang juga itu tantangan terbesarnya itu keamanan data. Banyak sekali isu-isu kudengar ini data-data orang itu tersebar ke publik. Iya, pernah dibaca data pelanggan bocor terus dijual di situs gelap. Serem jadi. Makanya tuh kalau mengelola data harus hati-hati. Nggak cukup kalau sistem tadi yang canggih, tapi harus juga punya tim yang bisa jaga privasi sama punya etika untuk tidak sebar informasinya pengguna. Tapi kalau terlalu ketat ki, dari begitu. Kalau contoh tuh harus login berulang-ulang, dari jadi itu. Iya sih, tapi kadang memang ganggu ya. Tapi dari kenyamanan kan sama keamanan karena kalau bagus ke sistem pasti bagus semua gitu. Bagus dua-duanya. Cocok. Sekarang tuh sistem itu pakai AI. Jadi bisa deteksi itu AI aktivasi login yang mencurigakan. Kayak misal ada orang lain login di akun atau, nah itu lokasinya langsung terdeteksi sama AI. Keren. Otomatis jadi. Itu karena sistem informasi digabung sama kecerdasan buatan atau AI, itu cuma bisa mengolah data sama sekarang bisa menganalisis dengan mengambil keputusan sederhana. Gitu cara kerjanya sekarang. Iya memang Luar biasa memang di kelas. Ayo deh keluar deh. Itu yang tugas kalau mau kalian dikerjain kalau tidak kita ajar kembali karena kasih mengerti kembali kak cara kerjanya. Dia chat saja atau chat bisa jadi grup. Oh iya, nanti kita bahas sama-sama di grup bagaimana cara kerjaan itu tugas. Iya, betul.
Era ini. Seperti